Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali dipertemukan oleh Allah, dipertemukan dalam salah satu taman dari taman-taman surga, dipertemukan dalam suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita yang mana telah kita bahas beberapa adab. Di antaranya adalah adab bertaubat, ya, adab bertaubat. Dan di antara adab taubat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang pertama adalah apa? Apa yang pertama? Ikhlas. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Sya'albani, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhallah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan pun kecuali amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mendasari bahwa taubat itu harus benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, bukan, tapi sekali lagi dia bertaubat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua telah kita sebutkan di antara ada bertaubat, yaitu bertaubat dari segala macam dosa. Kemudian yang ketiga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara ada bertaubat, yaitu bertaubat di waktu diterimanya taubat. Yang pertama di antara waktu diterimanya taubat yaitu sebelum mereka meninggal dunia, termasuk di antaranya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Maka kita tidak boleh menjustifikasi personal ketika ada orang yang kemudian melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian kita sampaikan fulan wah pasti di neraka. Tidak bisa, ya, personalnya.
Adapun suatu amalan jika sudah dikatakan oleh baginda Rasulullah, oh ini amalan yang dibuat-buat, oh ini perbuatan syirik, maka jelas ya. Tetapi kadang seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang dihukumi secara personal dan mana kita menghukumi suatu amalan, ya. Karena kadang-kadang orang menerimanya itu menerima dengan emosi, tidak dicerna terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, bisa saja seorang itu banyak melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah sebelum apa? Dicabutnya nyawanya, kemudian mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya sebelum ruh itu, nyawa itu sampai kerongkongan, masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, ya, seorang manusia selama nyawanya, ruhnya belum sampai tenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Termasuk tadi kita katakan sebelum seorang itu wafat, maka masih ada kesempatan diterima taubat-taubat mereka, ya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 18 di sana disebutkan, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Ya, selama dia belum datang ajal, taubatnya masih diterima. Tetapi ketika dia meninggal dunia, maka percumalah semua hal tersebut. Makanya guru-guru kita senantiasa mengingatkan dan mewanti-wanti kita, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Nggak apa-apa sebanyak apapun masa lalu kita, Allah masih membukakan pintu rahmatnya, pintu ampunannya kepada kita semua. Termasuk waktu diterimanya taubat, ya, sebelum terbitnya matahari dari barat. Sebuah hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubat hamba tersebut, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, selama itu pula pintu taubat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk kita, ya. Pun dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, sanad hadis ini hasan, kata Imam Ibnu Katsir, la tazalu taubatu tuqbal hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fi wa kafan nasal amal. Senantiasa taubat itu akan diterima oleh Allah sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita akan bahas lanjutan dari pembahasan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara ada bertaubat, yaitu menyegerakan bertaubat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya kebaikan, ya, yang namanya kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Sekecil apapun kebaikan itu, janganlah pernah kita menunda-nunda. Dan di antara tipu daya syaitan, ya, di antara tipu daya syaitan kepada seorang hamba, menjadikan seorang hamba itu malas dan menunda-nunda suatu kebaikan. Besok saja, lusa saja, ya.
Makanya kadang-kadang mohon maaf, betapa sering sebenarnya sudah masuk waktu sholat, kadang-kadang pun masih kita tunda nanti. Kita sudah jadwalkan ngaji tapi besok. Inilah salah satu tipu daya syaitan. Makanya jika ada suatu kebaikan maka jangan ditunda-tunda. Ya, jangan pernah menunda suatu kebaikan sedikit pun. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sering mendengar wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju. Perintahnya apa di awal ayat ini? Bersegera. Yang namanya bersegera itu cepet-cepetan. Makanya janganlah suatu kebaikan itu kemudian kita tunda bahkan sedetik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Kenapa kita tidak boleh menunda suatu kebaikan, apalagi taubat? Karena kita tidak tahu di titik mana kemudian ajal, kemudian nyawa kita dicabut. Yang namanya kematian itu ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nggak bisa Bapak Ibu ya. La yastaqdimuna sa'ah wala yastakhirun. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Maka selagi Allah bukakan pintu hidayahnya kepada kita, Allah gerakkan hati kita untuk kita ingin bertaubat, maka segerakanlah. Tapi sekali lagi syaitan dan bala tentaranya yang lain, iblis dan bala tentaranya itu senantiasa membisikkan pada hati seorang hamba, tunda, besok, lusa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bersegera dalam bertaubat termasuk kewajiban yang sangat ditekankan. Dan ingat, syaitan senantiasa menghiasi perbuatan manusia untuk menunda-nunda, mengulur-ngulur taubat, sehingga ia wafat, ia mati dalam keadaan bertaubat. Padahal innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Perhatikan ini surat An-Nisa ayat 17. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan bersegera, menyegerakan taubatnya, tidak ditunda, tidak menunggu esok, tidak menunggu lusa. Bukankah sering kita mendengar ya, bahwasannya suatu kebaikan itu jangan ditunda, nanti, esok, lusa, jangan. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah dalam bertaubat. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab bertaubat berikutnya yaitu menyesali dosa dan maksiat. Menyesali dosa dan maksiat. Di antara syarat ya diterimanya taubat adalah menyesali apa yang dia perbuat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Dia menyesali dari perbuatan dosa yang telah dia kerjakan. An-nadamu minat taubah, bahwasannya menyesal adalah bagian dari taubat, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah, bahwa penyesalan adalah taubat itu.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesal itu apa? Kalau bahasa kita, getun. Karena gini, ada orang yang berbuat dosa itu justru bangga dengan dosanya. Makanya di antara dosa yang sejatinya dosa itu kecil akan menjadi besar adalah orang-orang mujahir. Siapa itu? Siapa? Orang-orang yang apa? Ini dia berbuat dosa, nggak ono sing ngerti, justru dia ceritakan kepada orang lain. Dia berbangga atas apa yang dia perbuat. Sejatinya dosanya ini nggak ada yang tahu, dan dia seandainya diam, dia istighfar, Allah ampuni. Tetapi dia ceritakan pada yang lainnya karena sifat dia cerita. Orang ceritakan sejatinya dia berbangga dengan apa yang telah dia perbuat. Makanya dosa tersebut kemudian menjadi dosa besar. Lantaran apa? Kebanggaan dia atas apa yang dia perbuat. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang sudah taubat, ya, ada orang yang sudah taubat, sudahlah, jangan dikulik lagi masa lalunya. Ya, nggak usah lagi dikulik masa lalunya. Nggak usah kepo juga tentang masa lalunya. Ya. Dia berusaha untuk menutupi masa lalunya, dia berusaha untuk move on dari apa yang pernah dia kerjakan. Maka sekali lagi an-nadamu taubah, bahwa penyesalan itu sendiri kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taubat. Sebesar apapun ketika hamba merasa bersalah, menyesal atas apa yang telah pernah dia kerjakan, maka sejatinya ini adalah bagian dari taubatnya. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana nih wis menyesal, kemudian sesuk baleni maneh? Apakah benar penyesalannya ini? Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa, nggak boleh kita mengau paling ikut ketune etok-etokan, nggak boleh. Yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Makanya kata jumhur ulama, orang yang sudah menyesal dari taubatnya, maka sejatinya ini juga bagian diterima dari taubat orang tersebut. Sekiranya nanti dia mengulangi lagi, yang namanya iman naik turun. Bisa saja karena dia mengulangi, karena imannya pas sedang lagi down. Makanya pembahasan tentang asbab, tentang sebab-sebab naik turunnya iman itu penting. Ya. Orang-orang yang sudah berhijrah itu harus belajar. Untuk apa? Agar dia bisa lebih baik lagi dari masa lalunya yang dulu. Dia harus belajar agar apa? Agar imannya semakin naik, agar dia tidak terjerembab, agar dia tidak kembali mengulangi kejahilan yang pernah dia lakukan. Jadi orang-orang yang baru bertaubat itu harus fokus belajar agama. Ya, ini nasihat. Yang baru taubat itu harusnya lebih semangat belajar agama. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak menjadikan iman ini bertambah. Harus lebih semangat mencari ilmu, berkumpul di majelis ilmu, duduk di pengajian, buka kajian itu. Tapi kadang-kadang fenomena saat ini baru hijrah, sibuk disuruh ngisi kesana kemari menceritakan masa lalu. Dia lu berusaha untuk move on dari masa lalunya, malah disuruh
menceritakan masa lalunya. Ya apa terusan? Nah, kita pikir secara logika saja. Dia nih berusaha ganti circle, ganti pertemanan, dia ganti tongkrongan kan gitu. Untuk apa? Membenahi dirinya. Kemudian disuruh menceritakan apa? Masa lalunya. Nggak salah dah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah menyesal, sejatinya dia telah memenuhi di antara syarat diterimanya taubat. Seandainya kemudian dia di kesempatan yang lain, karena memang di antara ya syarat yang lain, syarat diterimanya taubat ya, yang lainnya di poin berikutnya itu selain menyesal adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya. Wis bertekad, wis menyesal, dia sudah bertekad qadarullah, kemudian di lain waktu dia terjatuh dalam maksiatnya itu kembali, maka sekali lagi jumhur ulama mengatakan bahwa orang ini sejatinya telah diterima taubatnya. Andaikan dia kemudian nanti, mohon maaf ya, terjatuh dalam perbuatan dosa itu lagi, yang namanya iman itu naik turun. Makanya berusahalah untuk mencari, kalau sudah bertaubat, yang katanya sudah hijrah, satu yang harus diperhatikan, carilah teman yang lebih baik, carilah lingkungan yang lebih baik. Ingat kisahnya orang yang membunuh berapa? 99 plus 1. Apa yang dinasihatkan oleh ahli ilmu? Hijrah. Hijrah itu apa yang dimaksud di sini? Pindah apa? Pindah tempat. Di antara hikmah, coba diperhatikan, di antara hikmah disuruh pindah dari tempat asalnya, satu, dia akan ganti pertemanan. Dua, ganti lingkungan. Tiga, dia akan move on dengan keadaan yang baru. Paham ya? Makanya tadi kita katakan, nek ono wong hijrah, nggak usahlah kemudian kita kepo dengan masa lalunya, dikorek masa lalunya. Ini di antara ibrah loh. Dia pindah lokasi baru, nggak ada yang tahu bagaimana masa lalu dia. Dia bisa menjalani kehidupan yang baru, ya, teman yang baru, lingkungan yang lebih baik. Maka masya Allah ini. Jadi hijrah itu bukan hanya hijrah secara penampilan, bukan. Lebih dari itu. Temannya diperbaiki. Karena item yang namanya teman itu sangat pengaruhnya luar biasa dalam proses hijrah. Dalam proses kita bertaubat kepada Allah, pengaruh teman itu luar biasa. Sahib, ingat bab tentang bergaul, berteman dulu. Yang namanya sahib, kata pepatah Arab itu apa? Sahib. Konco kendel itu akan menarik kita. Makanya dalam proses hijrah, ya, dalam proses hijrah cari teman-teman yang bisa mendukung kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari bener-bener itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin kelima bahwasanya an-nadamu, yang namanya menyesal, adalah bagian dari apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang taubat menyesali dosa-dosanya. Dan kita pun yang pernah berbuat suatu kealfaan, jangan kemudian menceritakan ke yang lainnya dan lain sebagainya, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi kita sebutkan di antara adab bertaubat yaitu menyegerakan taubatnya. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat yang kita lakukan harus diiringi dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi apa yang pernah kita perbuat. Azam yang kuat, tekad yang bulat. Wong wis dibelani ngene wae kadang yo sek apa ya?
Meleset. Kita sudah bertekad loh Pak. Mohon maaf, manusia itu kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya kalau kita sudah bertekad untuk taubat, barengi dengan pendukung-pendukung aspek-aspek yang lain. Kita sudah bertekad kuat Pak, tapi lingkungan nggak mendukung. Bagaimana akhirnya? Urusan dunia sajalah, nggak jauh-jauh urusan dunia. Ya, urusan dunia. Ada orang yang bertekad kuat untuk diet, tapi istrinya los, anaknya los, DO makanan terus. Yakin berhasil? Yakin berhasil? 1 hari? Oke lah. 2 hari? Duh, sulit. Duh, dia sudah bertekad tapi lingkungan tidak mendukung. Makanya ketika seorang bertekad kuat untuk bertaubat, berazam, ini salah satu syarat taubat, ya. Bertekad tidak mengulangi perbuatan itu, tapi kok dia masih di lingkungan yang tersebut, sulit rasa-rasanya. Sangat sulit rasanya. Ya. Makanya kalau memang sudah bertaubat, kita sudah bertekad, punya azam agar kita tidak mengulangi maksiat tersebut, ganti pertemanan kita. Gantilah pertemanan kita. Bukan, mohon maaf, bukan dikatakan kok sombong, apalagi nggak mau ngingat teman yang dulu lagi. Bukan masalah itu. Tapi urusan akhirat jauh lebih penting bagi kita. Jauh lebih penting bagi kita menyelamatkan akidah dan diri kita dari api neraka. Qu anfusakum, ini perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu. Makanya kita berusaha dalam proses bertaubatnya kita, dalam proses ingin menjadi manusia yang lebih baik, cari tuh teman-teman yang lebih baik. Untuk mendukung berusahanya kita, azam kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Yang dulunya nomor HP-nya bla bla bla, yang dulunya mungkin karena lantaran teman-teman yang kurang, coba nomor ini diblokir apa dihapus? Apa langsung paling enak ganti nomor? Mana yang lebih enak? Ganti nomor, itu lebih praktis itu. Itu kan salah satu ikhtiar tekad kita untuk hijrah, ikhtiar kita untuk bertaubat. Ya. Makanya kalau panjenengan, mohon maaf, anaknya banyak melakukan perbuatan yang kurang atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat, selain ya kita punya tekad membenahi anak kita, hal-hal yang menjadikan dia bermaksiat, jauhkan dari mereka. Ya. Kan kita kadang gini Bapak Ibu, mohon maaf, orang tua pengen anaknya lebih baik, kemudian dimasukkan kemana? Biasanya pondok, tapi HP-nya masih terus menjalin silaturahmi, kalau bahasanya anak sekarang, dengan apa? Masa lalunya. Kok rasa-rasanya sulit? Benar? Maka sebab-sebab ini loh yang harus diurai juga. Sama kita juga demikian, sebab-sebab yang menjadikan tekad kita melemah harus kita uraikan juga. Sekiranya pertemanan, kalau bisa sudahlah blokir, kalau nggak gitu kita ganti nomor, selesai. Makanya ingat, di antara sebab kebahagiaan seseorang, di antara sebab kebahagiaan dunia dan akhirat seseorang, ketika lingkungannya, ketika tetangganya itu baik semua, dia akan selamat Pak. Ya, dia akan selamat. Ya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jika kita ingin taubat yang benar-benar taubatan nasuha, kita harus punya tekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat kita. Dan hal-hal yang bisa mengurangi, merusak
tekad kita, uraikan, hilangkan sebabnya. Kita punya tekad yang kuat untuk taubat, tapi sebab-sebab yang melunturkan tekad ini nggak diuraikan, sulit. Betapa banyak, mohon maaf, saudara-saudara kita yang punya tekad dulunya membuka aurat, kemudian ingin hijrah, dia bertaubat menutup aurat, tetapi komunitasnya tidak berubah, itu lama-lama akan mengkeret. Dulu jilbabnya besar, kemudian berubah. Yang penting menutup aurat, lama-lama yang penting hatinya ditutup. Kan gitu nanti lama-lama. Kenapa bisa demikian? Circle-nya tidak berubah. Harus kita rubah. Ya, terlebih yang sudah umur sepuh-sepuh, yang sudah bertaubat kepada Allah, perbaiki temannya. Bukan waktunya banyak-banyakan teman, bukan waktunya banyak-banyakan grup WA, bukan. Tapi banyak-banyakan orang yang mengingatkan kita. Karena yang namanya teman yang baik adalah yang senantiasa mengingatkan kita semuanya. Itu teman yang baik. Jenengan sekarang fokusnya di sini, nyari yang mau mengingatkan, bukan nyari yang banyak-banyakan, bukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Disebutkan di sana, silakan Abu Zubair dibaca terjemahnya atau Arabnya juga boleh. Yang nomor 6, poin ke-6, firman Allah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga-surga yang mengalir ke bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal saleh. Quran surat Al-Imran 125 sampai 126. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ketika mereka melakukan kezaliman, mereka ingat kepada Allah dan mereka bersegera nih memohon ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Ya, mereka tidak meneruskan apa yang pernah mereka perbuat, mereka berhenti dari segala keburukan-keburukan yang pernah mereka perbuat. Benar-benar berhenti, Pak. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lah untuk berhenti dari perbuatan maksiat itu lo berat. Makanya kalau kita bahasakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mana yang berat ini? An-nahyu 'anil munkar. Kenapa? Kita akan menghentikan kebiasaan orang. Ini orang berbuat keburukan, kita hentikan loh dari kebiasaannya. Berat-berat, termasuk beliaunya juga berat untuk menghentikan sesuatu yang biasa mereka lakukan. Ya. Makanya harus punya tekad. Kalau nggak punya tekad, berat sekali berhenti dari perbuatan maksiat, dosa. Ibarat dosa itu akan menjadikan seseorang ingat balasan dosa itu apa? Yang paling cepat itu aja di dunia ini. Kalau balasan kebaikan apa balasannya?
Balasan kebaikan, kebaikan setelahnya. Balasan perbuatan dosa apa? Dia akan lebih mudah mengerjakan dosa berikutnya. Makanya ketika dia harus berhenti, butuh tekad yang kuat. Kalau enggak, berat. Ya, berat sekali. Makanya kalau ada orang baru hijrah, doakan mereka. Doakan bener-bener, motivasi mereka. Makanya kalau ada orang nggak pernah ke masjid, ujuk-ujuk ning masjid, ojo didengareno. Itu dia sudah berjuang melawan hawa nafsunya loh, melawan rasa malu pada dirinya. Ada orang nggak pernah ikut pengajian kemudian datang, masya Allah, dia sudah menang melawan satu hawa nafsunya dulu. Nah, nyampe pengajian jangan sampai kemudian dengarin tekone ngaji ono angin opo, orang ono lindu ya. Dia sudah menang ini, Pak, melawan satu level hawa nafsu, dia sudah menang. Ini berat loh. Ya, sangat berat. Makanya kadang-kadang ada orang baru hijrah diajak ke masjid sik tak noto hatiku sih. Karena memang berat. Ya, bersyukurlah ketika orang berhijrah kemudian langsung gelem nek masjid, gelem milu pengajian, masya Allah, itu luar biasa, Pak. Berarti tekadnya sudah sangat bulat. Sama kayak orang mau bunuh 100 itu loh, Pak. Tekadnya pengen tobat kan tinggi kan. Habis 99 tanya, katanya gak tobatnya gak diterima, dia membunuh lagi. Masih ada keinginan untuk berbuat baik, ingin bertaubat. Ya, makanya di sini sekali lagi, ya, mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Gak diteruskan, dia benar-benar berhenti dari perbuatan kejinya. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk bertaubat. Ya, dia kemudian punya tekad yang apa? Yang kuat untuk membenahi dari masa lalunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bertaubat ini apabila berkaitan dengan mohon maaf ya, syarat taubat di antara yang lain jika itu berhubungan dengan manusia, selain dia menyesali perbuatannya, dia berusaha tidak mengulanginya, punya tekad yang kuat. Jika berhubungan dengan manusia maka hendaklah dia minta maaf ya. Dia berusaha minta maaf. Dan ma'asyiral muslimin jika itu berurusan dengan dunia, terlebih urusan harta, subhanallah, ini akan menjadi ujian berat. Termasuk orang-orang yang berkecimpung dulunya dalam permasalahan-permasalahan riba ya. Maka butuh kita motivasi mereka, kita butuh nasihati mereka, kita butuh dorong mereka, doakan mereka agar istiqomah dalam taubatnya. Kenapa demikian? Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, di antara ujian manusia itu, satu ujian harta, dua ujian wanita. Ada kalanya orang itu lolos dari ujian yang namanya wanita, tapi dengan ujian harta tidak lolos. Karena memang manusia itu senang dengan, tabiatnya manusia itu senang dengan harta. Maka terlebih yang sudah berhijrah dari perbuatan riba, maka Masya Allah ini ujiannya sangat berat. Yang mungkin dulunya bergelimang dengan harta, yang mungkin kemudian saat ini hidup apa? Pas-pasan. Saya pernah duduk dengan seseorang di rumah sakit kalau nggak salah, atau di mana lupa, wallahu alam ya. Beliau bercerita, Ustaz, dulu kalau keluarga saya sakit itu
Kalau nggak kelas apa namanya VIP itu nggak afdol. Sekarang subhanallah Ustaz, iso masuk rumah sakit wae wis alhamdulillah. Lu ujiannya berat. Ya, dia bertaubat dari hal-hal demikian, perbuatan riba itu berat-berat. Tapi kalau dia memang diawali tadi di awal, syarat taubat itu adab taubat itu apa? Ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah, yang dia cari adalah cintanya Allah, yang dia cari adalah surganya Allah, maka fa insyaallah dia akan lewati ini. Berat-berat. Memang surga itu nggak ditebus dengan sesuatu yang murah. Ya, butuh pengorbanan, butuh tekad yang kuat, butuh kemauan yang kuat. Makanya sekali lagi, kalau ada saudara-saudara kita yang baru berhijrah, rangkul mereka. Ya, rangkul mereka, doakan mereka. Ya, doakan mereka sekali lagi. Dan kita yang sudah ya dapat hidayah dalam jalan yang lurus, jangan berbangga. Kita juga harus banyak-banyak minta apa? Apa yang diminta? Hidayah. Ini doa yang jangan sampai ditinggalkan. Minta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta itu terus. Gak ada jaminan kita yang sudah duduk di masjid ini, hadir di pengajian ini, masih istiqomah sampai besok, sampai lusa. Gak ada jaminan ya. Betapa banyak sejarah telah bercerita kepada kita. Maka minta hidayah. Di antara doa yang harus kita utamakan, doa agar ditetapkan dalam agama Allah. Doa tadi minta, jangan berbangga ya. Gak ada jaminan sekali lagi. Allahumma inna nas'alukal huda, terus apa? Wat tuqa, terus wal afaf, terus wal ghina. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara ada bertaubat, tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata muallif, wajib atas orang yang bertaubat agar menunjukkan ketundukannya di hadapan Allah, merasa butuh, senantiasa bergantung ya, serta mendatangi pintunya dan meyakini bahwa ia akan binasa dan merugi jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang bertaubat itu harus lebih banyak kualitasnya atau lebih banyak waktunya untuk digunakan bersimpuh, bersujud, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti yang, mohon maaf, orang-orang yang sudah lama berbuat baik kemudian tidak. Tentunya tidak. Kita semua harus banyak-banyak nih menggunakan, menyisihkan waktu, quality time untuk beribadah kepada Allah. Kadang gini Pak, ayo ngaji nek longgar, kok nggak ngaca Al-Quran, ngenteni sing longgar. Kita harus punya quality time kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan waktu sisa Pak, bukan. Tapi benar-benar waktu yang kita sisihkan. Ini waktu saya untuk menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mohon maaf, kita sholat kayak wong diuber-uber, kita maca Al-Quran kayak diuber-uber. Cobalah ada quality time, waktu yang benar-benar berkualitas. Eman Pak, kita itu sekarang mohon maaf, hatta iktikaf iku lho sik gak quality time-nya itu ya kurang, soalnya disambi napa? Kalau orang dulu iktikaf kan iktikaf tenanan tuh, ibadah, berzikir kan gitu, maca Al-Quran. Sekarang yo iktikaf ning masjid, yo pindah dari rumah ke tempat tersebut, tapi yo cekelane, kau ngerti? Aku gak nyebutkan loh iki. Gak kualitas gitu loh. Ya mohon maaf loh ya. Hatta kita di masjid itu loh,
Ya, cobalah ada waktu yang lebih berkualitas. Sekarang itu nggak ada kok kayaknya waktu-waktu yang kualitas. Hatta dengan keluarga juga nggak ada quality time. Kepada Allah juga nggak ada. Cobalah sekali-kali maghrib sampai isya loh ini. Nggak usah gowo. Mungkin nggak? Tenang. Ustaz gowo, aku bermancing joki nih Pak. Gowo aku Pak. Coba nek sesuk ngaji, wae maghrib ngoten nek gak nggawa HP sampai isya. Apa tuh wangil? Hah? Oh, saya dicoba, berarti turun. Saya nyoba, saya jajal loh ini. Subhanallah. Karena nanti repot Pak. Kita masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kelunting. Yakin gak dibuka? Pemenang wis cair. Tambah repot. Quality time-nya nggak ada nih. Ya kita yang mohon maaf yang dulunya pernah mohon maaf ya, kita bertaubat dari dosa-dosa, harusnya lebih butuh nih bermunajat pada Allah. Makanya kan mohon maaf Pak, di antara waktu mustajab untuk kita berdoa itu adalah sepertiga malam. Kenapa Pak? Di antaranya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah itu turun ke langit dunia, dan di waktu tersebut itu waktu yang sangat-sangat enak untuk bermunajat kepada Allah. Sepi Pak, bener? Nggak gaduh, lebih tenang dalam beribadah. Tapi iso nggak tenang Pak nih jenengan nyekel HP. Leres mboten? Buka, sing dibuka apa biasanya? Loh, tenang ta? Udah wis gak ono. Kalau dulu sepertiga malam bermunajat kepada Allah, bersimpuh, waktunya tenang. Sekarang gara-gara buka HP tadi nggak tenang juga. Subhanallah. Coba kalau pas beribadah ini disingkirkan dulu, sudah gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kalau jenengan nggak bisa, ya setidaknya pas berangkat ke masjid itu taruh dulu. Ya, kiranya mau sholat taruh dulu. Gue khawatir nih mari zikir buka HP. Ya, mari sholat wayah zikir buka HP. Itu biasanya untuk apa? Buka zikir atau buka apa? Buka Al-Quran. Masya Allah. Itu yang terpilih. Sehingga terpilih ya dibuka orati waca. Subhanallah. Ayo ya, kita buat waktu yang berkualitas untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan ibadah kita lebih berkualitas. Jangan sampai kita ibadah nggak tenang, zikir nggak tenang, lagi tengah-tengah zikir kemudian terpotong balas. Ya kita hindarilah ya. Nggak lama kok, nggak lama. Sekali lagi sebentar. Nggone wis Mario monggo terserah. Ya. Oleh nemeneh nek juru masjid nonton YouTube. Ora kajian bisa sing ditonton. Ya, ayo ini masjid gone ibadah. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang ada bertaubat, yaitu bertaubat dengan hati, lisan dan anggota badan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan satu. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Jelas ya? Jelas nopo belas? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.